Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan sebuah proyek ujian akhir semester pada praktikum pemrograman berbasis web. Pada proyek ini, saya membuat sebuah aplikasi sistem informasi tentang klinik pengobatan rawat jalan. Pertama, buka aplikasi exam dan aktifkan Apache dan MySQL terlebih dahulu agar proyek terhubung pada database. Apabila tulisan MySQL dan Apache-nya sudah hijau, artinya sudah terhubung pada database. Kemudian kita buka Google Chrome. Di sini, project yang saya buat tersimpan pada localhost pada folder dengan nama NIM saya, yaitu 180.760.20, dan saya beri folder lagi projectnya yaitu klinik pengobatan. Pada tampilan ini kita harus memasukkan username dan password, di mana saya akan masuk sebagai admin atau administratornya. Kemudian kita masukkan passwordnya dan klik login. Apabila sudah seperti ini, artinya kita berhasil masuk ke halaman utama seorang administrator. Ya, ini halaman utamanya. Pada halaman administrator ini, seorang administrator dapat menginputkan sebuah data dokter, perawat, pasien. Di sini terdapat menu profil. Profil saya isikan profil saya atau biodata saya. Seorang administrator dapat menginput data seorang dokter. Saya cobakan yaitu menginput data dokter. Ini tampilan from data dokternya. Misal saya isikan NIP dokternya yaitu D0010. Dengan nama dokternya yaitu misal saya isikan namanya Mariana. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, spesialisnya misalnya penyakit dalam. Kemudian jam prakteknya saya isi malam. Kemudian kirim. Apabila sudah tampil seperti ini, artinya kita sudah berhasil masuk ke database. Artinya data yang kita inputkan sudah masuk dalam database. Kita cek di PHP My Admin. Kemudian saya cari klinik pengobatan, database klinik pengobatan yang sudah saya buat. Kemudian saya cek pada tabel dokter apakah sudah tersimpan. Dan nama yang sudah saya inputkan tadi ternyata sudah masuk dalam database. Jadi project yang sudah saya buat tadi sudah terhubung pada database. Sistem informasi yang saya buat dapat mengupdate data yang telah diinputkan tadi. Misalkan saya ingin menambahkan sebuah data lagi, data dokter. Dan di sini juga bisa mendelete ataupun mencetaknya. Kemudian pada menu dokter terdapat tampil data. Di sini tampil data kita dapat melihat semua data yang pada dalam database. Dan di sini juga ada form pencarian. Apabila kita cari misalkan nama dokternya Elanoviana, jadi yang tampil hanya data yang bernama Elanoviana, misalnya NIP dokternya, spesialisnya, dan jam prakteknya. Misalkan kita cari nama Mariana, yang tampil yaitu data yang bernama Mariana. Lanjut ke menu perawat. Di sini terdapat from data perawat.
Di sini ada nih perawat, nama perawat, jenis kelamin, lalu nomor HP. Misal saya isikan nih perawatnya yaitu P008 dengan nama perawatnya yaitu Novia. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, lalu saya isikan nomor HP-nya. Lalu klik kirim. Apabila sudah seperti ini artinya sudah masuk dalam database. Di sini juga dapat mengupdate data tersebut seperti mendelete, menambahkan atau mencetak. Di sini juga terdapat tampil data perawat. Di sini semua data perawat yang tersimpan pada database semua tampil pada menu ini. Di sini juga ada form pencarian, misalkan kita cari nama perawatnya Endang, jadi yang tampil hanya data yang bernama Endang. Lanjut pada menu pasien, di sini terdapat form input data. Misalnya pada ID pasien saya isikan PS06. Kemudian saya beri namanya yaitu Putri. Jenis kelaminnya perempuan, kemudian tahunnya saya kasih tahun 99 saja. Saya beri bulannya bulan 7, tanggalnya tanggal 6. Kemudian usianya saya isikan usianya 21 tahun, alamatnya Jalan Madura saja. Jenis penyakitnya yaitu demam dan flu. Lalu klik kirim. Di sini saya dapat mengupdate data pasien seperti mendelete, menambahkan atau mencetaknya. Di sini juga dapat menampilkan seluruh data pasien dengan cara klik tampil data pada pasien. Di sini juga ada form pencarian. Misalnya kita cari namanya Indah. Nah, di sini jadi tampil pasien yang bernama Indah. Lanjut pada rekam medik. Di sini hanya seorang perawat yang dapat menginputnya atau mengisi datanya. Lanjut ke resep. Kalau resep itu hanya seorang dokter yang dapat menginputnya. Jadi seorang administrator hanya dapat menginput data dokter, perawat, dan pasien. Di sini terdapat menu utama. Yang pertama yaitu beranda. Beranda ini berisikan tentang klinik pengobatan rawat jalan. Misalnya seperti pengertian klinik pengobatan rawat jalan ataupun untuk siapa klinik pengobatan rawat jalan ini. Lanjut pada menu program klinik. Program klinik ini ada beberapa poin utama seperti jadwal petugas medis, rekam medis, pembayaran biaya pasien, ataupun lainnya. Lanjut pada prasarana klinik. Di sini saya isikan 8 prasarana, misalnya seperti instalasi listrik. Lanjut pada bangunan klinik. Bangunan klinik di sini saya isikan 9 bangunan seperti ruang tunggu atau ruang administrasi. Lanjut pada jenis pelayanan. Di sini jenis pelayanan saya isikan ada 2 jenis, yaitu pertama jenis klinik pertama dan kedua jenis klinik utama. Lanjut pada menu kegiatan klinik. Di sini saya isikan 10 kegiatan klinik, misalnya mengedepankan pelayanan pasien ataupun menyediakan segala kebutuhan pasien.
Pada menu utama juga terdapat login umum. Ini berguna untuk apabila seorang administrator, dokter maupun perawat untuk masuk pada halaman utama masing-masing. Pada halaman utama ini terdapat kalender, kontak klinik, kemudian di sini footer saya isikan dengan NIM dan nama saya. Kemudian pada menu tampil data ini kita dapat melihat seperti tampil data dokter, perawat, pasien, rekam medik, dan data resep. Lanjut pada halaman utama data dokter. Halamannya sama seperti halaman administrator. Bedanya di sini home terdapat tulisan selamat datang di halaman dokter. Profil di sini saya isikan biodata saya juga. Kemudian seorang dokter tidak dapat menginput data dokter karena bukan seorang administrator. Perawat juga seperti itu karena seorang dokter bukan seorang administrator. Pasien juga seperti itu. Dan data rekam medik itu hanya seorang perawatlah yang dapat menginputnya. Jadi seorang dokter hanya dapat menginput data resep. Misal saya inputkan datanya pada from input data, from data resep ini, misal saya isikan nomor resepnya yaitu B004, no pasiennya misalnya PS06, kemudian NIP dokternya sesuai spesialisnya. Obat yang diberikan misalnya saya isikan Bodrek. Kemudian jumlah obatnya saya kasih 1 paket. Konsumsi saya isikan 2 kali sehari. Kemudian klik kirim. Di sini seorang dokter juga dapat mengupdate data resep. Misalnya mendelete, mengupdate, ataupun mencetaknya. Misal di sini saya coba mencetaknya pada pasien yang ID PS01. Apabila seperti ini tampilannya, artinya data yang di-print berhasil. Di sini dokter juga dapat melihat tampilan data resep, semua yang tersimpan pada database. Lanjut pada halaman utama seorang perawat. Di sini sama dengan halaman utama seorang dokter, hanya saja pada tulisan menu home tampilannya selamat datang di halaman perawat. Menu profil sama dengan isi sebelumnya dan from dokter itu hanya administrator, perawat juga seorang administrator yang dapat menginputnya, pasien juga seperti itu. Di sini seorang perawat hanya dapat menginputkan data rekam medik pada from data rekam medik. Misalnya ID RM-nya saya isikan RM04 dengan NIP perawatnya PR03. Dan untuk NIP dokternya saya isi D003. Kemudian keluhannya saya isikan pusing dan flu. Kemudian untuk terakhir berobat saya isikan minggu lalu saja.
Kemudian obat dikonsumsi yaitu misalkan flutamol. Kemudian klik kirim. Di sini perawat juga dapat mengupdate datanya seperti mendelete, menambahkan data, atau mencetaknya. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang proyek ujian akhir semester saya pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.